Tawuh ning Yogyakarta. Selamat datang di Yogyakarta. Mari kita mulai liburan serunya. Rekomendasi pertama, Unyil mau mengajak seru-seruan main di air nih. Berjarak sekitar 41 km dari kota Jogja, kita ke Kabupaten Klaten untuk bermain air di tempat wisata Umbul Ponggok. Dengan berkendara mobil, wisata Umbul Ponggok dapat ditempuh sekitar 1 jam. Wisata seru ini wajib dikunjungi. Kenapa? Karena kita bisa seru-seruan main air dengan cara yang berbeda. Kalau di Bali ada wisata Sea Walker, di sini juga ada Umbul Ponggok Walker. Dengan menggunakan helm layaknya astronot, kita bisa menikmati keindahan Umbul Ponggok dari dalam air sambil berjalan. Helm khusus ini dirancang mengalirkan oksigen ke dalamnya, sehingga pengunjung tidak perlu tergesa untuk menarik napas dan dapat menikmati keindahan bawah air lebih lama. Di kolam seluas 6.000 meter persegi ini, kita bisa berinteraksi dan memberi makan ikan-ikan yang gak malu-malu menghampiri wisatawan. Untuk dapat menikmati wahana unik ini, pengunjung harus mengeluarkan biaya Rp150.000 per orang. Nah, gimana? Cukup murah kan? Dan soal foto-foto, tenang aja. Para pendamping alias guide-nya sudah siap sedia untuk mengabadikan momen-momen para pengunjung. Keren! Selain paket Umbul Ponggok Walker, di sini juga menyediakan properti lain yang tidak kalah serunya. Kalau tadi menggunakan bantuan helm khusus untuk bernapas, nah kalau yang satu ini tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar kemampuan menahan napas kita yang digunakan. Tapi sepadan kok, kita bisa seru-seru berfoto dengan aneka properti. Seperti set PlayStation, sepeda, dan masih banyak lagi. Soal biaya, tenang, masih terjangkau kok. Beberapa properti ini disewakan mulai dari Rp30.000 hingga yang termahal Rp100.000. Nah, gimana? Tertarik untuk mencoba? Wisata Umbul Ponggok buka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Wih, ikan-ikannya banyak banget. Ini pengalaman pertama kalinya nih, Unyil bisa jalan-jalan dengan santai di dalam air. Tapi ngomong-ngomong, makin lama kok makin dingin ya? Ih, udahan ah. Kalau tadi sudah foto-foto di dalam air, satu lagi nih, tempat seru buat foto-foto di Jogja yang gak boleh ketinggalan. Upside Down World Jogja, satu tempat wisata baru yang terletak di Ring Road Utara Jogja. Wahana ini punya konsep rumah dengan segala interior dan perabotan seperti rumah. Bedanya semua perabotan diletakkan terbalik. Wow. So, bagi para pengunjung yang datang dan mau mendapatkan foto-foto yang unik, harus siap berpose seru layaknya sedang di dunia terbalik ya. Para pengunjung cukup membayar Rp80.000 untuk dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak. Nah, kalau sudah kesini siapkan kamera, juga gaya serumu, dan cekrek. Satu lagi yang terkenal dari Jogja, Gunung Merapi. Salah satu gunung api paling aktif di dunia. Unik karena punya tipe letusan sendiri, disebutnya tipe letusan Merapi. Tipe Merapi ini terjadi pada gunung bentuk kerucut. Letusannya akan mengeluarkan lava kental yang menyumbat mulut kawah. Penyumbatan akan melahirkan awan panas pekat yang biasa disebut wedus gembel. Kedua, letusannya relatif sering atau siklus 4 tahunan. Dan ketiga, gunung tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Di lereng Merapi banyak dihuni warga.
Sementara di negara lain lereng gunung berapi jarang menjadi pemukiman penduduk. Lanjut lagi kita liburan serunya. Kali ini Unyil mau mengajak kalian liburan sambil olahraga ya. Kita ikut memanah jemparingan khas Jogja. Tapi sebelum itu ikut Unyil yuk lihat proses pembuatan busur panahnya. Come on. Busur panah dalam bahasa Jawa disebut gendewo. Salah satu tempat membuat busur panah khas Jemparingan terletak di Jalan Langenanstran, kawasan Keraton Yogyakarta. Wilayah ini dulunya merupakan wilayah tempat tinggal para pemanah Keraton Jogja. Untuk membuat busur, yang pertama dibuat adalah handle-nya, atau dalam bahasa Jawa disebut cengkolak. Cengkolak biasa terbuat dari jenis kayu keras seperti kayu sono keling dan juga kayu sawo. Sebagai bagian utama, cengkolak dibuat dengan detail-detail tertentu yang memiliki arti filosofis tinggi. Selain handle, bagian utama dari busur adalah sayap. Nah, untuk bahannya digunakan jenis bambu petung. Untuk ukuran sayap, biasanya disesuaikan dengan postur tinggi tubuh pemanahnya. Makanya untuk membuat satu busur panah, biasanya di tempat ini menyesuaikan dengan pesanan. Untuk satu paket busur khas ini dijual dengan harga Rp800.000 yang terdiri dari satu busur dan beberapa anak panah. Busur panahnya sudah jadi. Saatnya kita ikut memanah khas Jemparingan. Jemparingan merupakan seni memanah gaya Mataram yang dulunya sering digelar di wilayah kerajaan Yogyakarta. Jemparingan memiliki gaya dan cara yang berbeda dibandingkan dengan memanah pada umumnya. Uniknya, dalam seni Jemparingan, semua peserta harus menggunakan kostum tradisional Jawa. Wih, keren banget ya. Selain itu, saat memanah, para peserta diharuskan untuk duduk bersila. Jika dalam panahan biasa, target yang dituju berupa lingkaran dengan nilai-nilai tertentu. Pada Jemparingan, target yang dituju adalah orang-orangan atau bandulan. Bandulan berbentuk silinder dengan panjang sekitar 30 cm. Bandulan terdiri dari dua bagian. Bagian atas disebut das abang karena berwarna merah. Jika pemanah mengenai sasaran ini akan mendapatkan nilai 3. Dan bagian bawah yang berwarna putih dengan nilai 1. Bagi peserta yang mendapatkan nilai paling banyak, dialah yang menang. Jarak antara pemanah dan bandulan biasanya 30 meter. Jemparingan sendiri awal mulanya hanya dimainkan oleh para kerabat keraton saja. Namun seiring perkembangannya, saat ini semua lapisan masyarakat memainkan dan turut melestarikan budaya ini. Selain menyehatkan badan, seni Jemparingan juga dapat memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan. Karena filosofi dari Jemparingan ini adalah bukan mengalahkan lawan, tapi bagaimana si pemanah bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dan fokus serta konsentrasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Keren! Yeay! Akhirnya Unyil juga punya busur panah nih. Wah, jadi semangat nih belajar memanahnya. Siapa tahu Unyil bisa menjadi atlet profesional berlaga di Olimpiade dan meraih medali emas untuk Indonesia. Asik kan? Wih, ada Unyil tuh. Kebetulan nih, daripada jalan kaki, mending nebeng sama sepedanya Unyil. Nyil, sini Nyil. Embul, Nyil, mau kemana bawa busur panah segala? ini Embul, mau latihan memanah. Wih, keren tuh Nyil. Embul ikut dong Nyil. Embul mau nebeng sama sepeda Unyil. Wah, boleh Embul, ayo naik. Aduh, Embul, jangan banyak-banyak gerak dong. Susah nih ngimbangin sepedanya. Aduh, mana berat Unyil, lagi. bisa gak sih bawa sepedanya? Lama banget bawanya. Embul nih, ini kan gara-gara Embul juga. Wah, loh, kok goyang sih? Wah, gak bisa direm lagi. Aduh, ya, busur panahnya patah deh. Embul. Nah, mumpung di Jogja, kita ikut belajar membuat minuman rempah. Sebelum membuat minuman rempah, kita ambil dulu ya bahan-bahannya. Salah satu bahan yang digunakan adalah serai.
Serai merupakan rempah khas yang memang sering dijadikan bahan masakan dan juga minuman. Selain aromanya yang khas, khasiat dari serai juga banyak loh. Yuk, langsung kita belajar sama-sama membuat sirup rempah bareng Bu Retno. Bahan-bahan untuk membuat sirup rempahnya cukup sederhana. Ada serai, daun pandan, akar alang-alang, jahe, kunyit, jeruk nipis, dan juga lemon. Bersihkan semua bahan rempah, lalu potong jahe, daun pandan, dan akar alang. Memarkan juga serainya agar aroma dan minyaknya keluar. Lalu campurkan semua dalam satu blender. Sekarang masukkan rempah ke dalam air yang mendidih. Bila sudah mendidih, angkat dan saring air rebusan. Perlu penyaringan 2 kali ya, agar dapat rebusan sirup yang bersih dari serat rempah. Lalu setelah itu tuang deh dalam wadah botol. Aroma rempahnya benar-benar khas teman. Wangi. Tahapan akhir sebelum dikonsumsi adalah proses sterilisasi. Gunanya untuk membunuh bakteri-bakteri sehingga sirup menjadi lebih higienis dan tahan lama. Masukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih dan tunggu hingga beberapa saat. Wih, sirupnya sudah jadi nih. Ayo deh teman-teman. Cuaca dingin dan hujan seperti saat ini paling pas menikmati sirup rempah dalam kondisi hangat. Selain menyegarkan, kandungan rempah-rempahnya dapat menghangatkan dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, siapa yang mau? Untuk lomba kreasi nanti, Unyil mau bikin minuman rempah ah. Selain sehat, minuman rempah juga salah satu tradisi Indonesia kan. Wah, Unyil pasti menang nih. Den Unyil, sibuk bener nih. Lagi buat apa tuh, Den? Ini Pak, Unyil lagi percobaan bikin sirup rempah. Nah, kebetulan nih ada Pak Oga. Mau nyobain sirup rempah buatan Unyil nggak Pak? Wah, mau banget, Den. Ini gratis kan? Tenang aja deh Pak Oga, gratis kok. Asik. Den Unyil, sirupnya enak banget. Siapa dulu dong? Unyil. Lah, kalau ini jeruk apa ya? Buat Pak Oga ya? Pak, itu kan jeruk. Ya Lah, ampun, Pak Oga. kecut banget, Den. Ya jelas kecut lah, itu kan jeruk nipis. Nah, saat ke Yogyakarta, jangan lupa untuk liburan ke desa-desa wisata di Gunung Kidul. Selain menikmati alamnya yang indah, di sini para pengunjung dapat belajar tentang budaya dan mencicipi kuliner asli desanya. Penasaran kan? Yuk, kita kemon! Kampung Emas. Desa wisata ini mulai ramai dengan wisatawan sejak 2 tahun yang lalu. Lokasi yang dekat dengan kawasan wisata Gunung Api Purba dan Embung Lageran ini membuat Kampung Emas menjadi pilihan berikutnya para wisatawan. Di sini teman-teman bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah membatik dengan media kayu. Batik kayu adalah souvenir khas Yogyakarta dengan bentuk beraneka ragam. Ada topeng khas Jawa, ada berbentuk hewan, dan juga huruf yang dijadikan sebagai gantungan kunci. Soal harga, nggak perlu khawatir. Produk batik kayu ini dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp70.000. Wah, murah kan? Jalan-jalannya sudah, belajar membatik kayu sudah. Pastinya perut keroncongan nih. Satu yang menjadi andalan dari paket wisata Kampung Emas, yaitu menu kuliner ayam ingkung ala kenduri. Serunya lagi, pengunjung di sini juga bisa melihat dan belajar memasak ayam ingkung langsung dari dapurnya. Bahan-bahannya sudah siap nih. Bumbu yang terdiri dari lada, ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, kunyit,
jahe, lengkuas, dan serai. Semua bumbu khas tadi dihaluskan hingga semua tercampur rata. Jika sudah, saatnya memasak. Awalnya panaskan santan kelapa. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Biar lebih gurih, tambahkan gula Jawa ya. Kemudian masukkan 1 ekor ayam kampung. Dan biarkan dimasak selama 3 jam. Ayam ingkung merupakan masakan khas masyarakat Jawa yang biasanya dihidangkan saat ada acara adat. Sebenarnya menu ini sudah jarang ada. Makanya wisata Kampung Emas turut mengangkat kembali makanan khas ini. Jika sudah matang, ayam ingkung siap untuk dihidangkan. 1 paket hidangan ini ditata di atas tampah yang unik dan tradisional. Ditambah dengan tempe, sayur, dan sambal. Tunggu apa lagi? Ayo makan! 1 paket ayam ingkung ini dijual dengan harga Rp165.000. Nyam nyam nyam. Wah, sambil melihat pemandangan, lidah bergoyang, perut Unyil pun kenyang. So, teman-teman, bagaimana rekomendasi Unyil untuk liburan 3 hari 2 malamnya di Yogyakarta? Wah, pasti banyak informasi yang baru dan keren kan? Tunggu apa lagi? Jelajahi Nusantara yang luas dan indah ini sekarang juga. Bersama Unyil dan anak Indonesia. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Wih, Pak Oga, lagi serius banget nih berkebunnya. Den Unyil. Iya nih Den, Pak Oga lagi ada proyek baru nih. Hah? Proyek baru? Proyek apaan, Pak? Ini Den, Pak Oga lagi mau manfaatin kebun Pak Oga. Mau nanamin bunga dan buah-buahan. Nah, nanti kalau sudah berbuah, Pak Oga mau bikin kebun wisata. Gitu, Den. Gimana, Den? Keren nggak ide Pak Oga? Wih, keren banget, Pak Oga. Unyil dukung tuh. Tapi Tapi apa, Den? itu di kaki Pak Oga ada cacing. Geli. Takut, geli. Pak Oga. Masa sama cacing aja takut? Apa yang mendunia di Yogyakarta? Salah satunya Goa Jomblang. Goa ini satu-satunya di dunia yang punya cahaya dari surga loh. Wah, kok bisa? Ayo, ikut Unyil ke Yogyakarta. Come on! Goa Jomblang terletak di daerah Gunung Kidul, sekitar 1,5 jam perjalanan dari Jogja. Goa vertikal ini terbentuk dari proses amblesnya tanah ke dasar bumi ribuan tahun lalu. Mulut goa ini diameternya 50 meter. Nah, kita turun ke dalam goa sedalam 80 meter. Dengan teknik SRT atau single rope teknik. Harus pakai alat keselamatan lengkap nih, seperti harness, cheese harness, ascender, dan lain-lain. Saat tengah hari sampai di dasar gua, kita akan melihat fenomena alam keren ini, cahaya surga. Cahaya dari sinar matahari yang masuk langsung ke dalam gua. Cuma satu-satunya di dunia loh.